Hai semuanya, kembali lagi di review film HD. Kali ini kita akan membahas film yang dirilis pada tanggal 28 Februari tahun ini. Film scientific horror yang disutradarai Leigh Whannell. Ia sebelumnya berduet dengan James Wan yang menulis cerita beberapa film horor terkenal seperti Saw, Dead Silence, Insidious, Insidious Chapter 2, dan Insidious Chapter 3. Penasaran kan dengan filmnya? Yuk kita bahas. Suatu malam, seorang wanita bernama Cecilia Cass yang diperankan oleh Elizabeth Moss berhasil kabur dari suaminya bernama Adrian yang diperankan oleh Oliver Jackson. 2 minggu kemudian, Cecilia bersembunyi di kediaman adiknya Emily bersama suaminya James dan putrinya Sydney. Namun, Emily nggak tinggal di situ agar Adrian nggak bisa nemuin Cecilia. Di sini Cecilia masih parnoan dengan Adrian karena ia takut Adrian masih membutitinya. Namun James bilang Adrian gak mungkin kesini. Saking takutnya Cecilia sampai menutup layar laptop dengan cat kuku nih. Bel berbunyi dan Emily datang membawa berita kalau Adrian meninggal. Cecilia hanya bisa diam di kamar mandi gak percaya. Emily tanya kenapa dia jadi seperti ini, dan di sini Cecilia cerita bahwa selama ini ia selalu dikontrol oleh Adrian, mulai dari cara berpakaian, makan, dan apapun yang ia lakukan. Tak hanya itu, Cecilia juga mendapatkan kekerasan rumah tangga. Cecilia cerita kalau Adrian mau memiliki anak, tapi kalau itu terjadi, Cecil nggak akan bisa lepas dari Adrian, dan ia takut akan hal itu. Untuk mencegah kehamilan, Cecil meminum obat kontrasepsi. Cecil mendapatkan pesan bahwa ia mendapatkan warisan sebesar $5 juta atau setara 69 miliar dengan syarat ia harus sehat secara mental. Di sini, Cecil harus menandatangani surat wasiat itu. Cecil bertemu dengan adiknya Adrian bernama Tom. Kemudian, Cecil membagikan uangnya kepada Sydney agar ia bisa kuliah. Pagi hari itu, Cecil masak sarapan. Saat itu, ia diminta membangunkan Sydney. Kompor masih dalam keadaan menyala. Tiba-tiba aja kompor tersebut nyala, apinya gede dan hampir membuat kebakaran. Untung aja diselamatkan Sydney. Malam, Cecilia sedang main laptop sendirian. Ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya di luar ruangan. Ia pun mencari-cari di seluruh ruangan sampai keluar rumah. Karena cuaca sedang dingin, Cecil bernapas dan keluar uap gitu. Di sampingnya juga ngeluarin uap. Cecil tidur bersama Sydney. Selimut yang ia pakai bergerak sendiri, lampunya kedap-kedip. Cecil pun bangun dan melihat bayangan orang. Waktu dicek, ternyata cuma patung pakai jas dan topi. Ia bingung saat melihat selimut ada di bawah lantai. Terdengar ada suara di belakang. Pas dicek, kursi tiba-tiba menghadap ke Cecil. Waktu mau kembali tidur, Cecil narik selimut dan ia kaget saat selimut itu menyangkut. Seperti ada orang yang menginjak selimut. Cecil teriak manggil James dan membuat Sydney bangun. Pas dicek nggak ada apa-apa. Cecil mendapatkan wawancara kerja. Saat mau dikasih portofolionya, ternyata tertinggal. Padahal ia ingat banget udah ditaruh di tas. Di sini Cecil pingsan tiba-tiba. Scene beralih saat Cecil di rumah. Ia mendapatkan telepon dari dokter yang bilang ia terlalu banyak mengkonsumsi obat. Cecil mendatangi adiknya Adrian, Tom, dan menceritakan semua hal yang terjadi padanya dan menyuruh Adrian berhenti. Karena ia tahu Adrian tidak akan melepaskannya dan ia akan memberitahu keberadaannya dengan tanda-tanda yang ia alami selama ini. Cecil juga bilang Adrian belum mati. Adrian merupakan pemimpin dunia dalam bidang optik dan mampu menghilangkan dirinya dengan kemampuan yang ia miliki. Di sini, Tom menyangkal memberikan foto bukti Adrian sudah mati. Saat mengunjungi Emily, tiba-tiba aja Emily marah-marah gak jelas, bikin Cecil bingung. Ternyata ada orang yang kirim email ke Emily pakai email Cecil, padahal bukan ia yang kirim. Cecil bilang ini pasti perbuatan Adrian, tapi Emil gak percaya. Malam harinya ia cek email dan bener aja ada email kekirim ke Emily. Isi email itu bilang kalau Emily bikin sesak Cecil. Cecil gak mau lihat Emily dan ia berharap Emily mati. Pantesan aja Emily marah. Cecil pun nangis, ia ngerasa gak pernah kirim email itu. Sydney datang menenangi Cecil. Tiba-tiba aja Sydney dapat pukulan di pipi. Padahal bukan Cecil yang ngelakuin. Tapi James dan Sydney berpikir itu ulah Cecil. Dan mereka pun pergi. Cecil sendirian di rumah dan ia tahu Adrian di dalam rumah.
Cecil ambil pisau dan kopi agar jejak kaki kelihatan. Ia pun duduk di pojokan. Di sini Cecil ngomong ke Adrian, kenapa harus dia yang diperlakukan kayak gini? Padahal Adrian bisa dapat cewek manapun. Cecil sengaja mancing Adrian supaya ia mendekatinya, tapi nggak membuahkan hasil. Cecil mencoba menghubungi ponsel Adrian dan ternyata berdering di dalam rumahnya. Deringnya pun berasal di atap. Cecil pun langsung memeriksanya. Dan benar aja ada ponsel Adrian di sana. Pas dicek ada foto dirinya tidur bersama Sydney. Di samping HP Adrian terdapat pisau yang dibungkus plastik. Ada portofolio kerjaannya juga. Tiba-tiba aja HP Adrian dapat pesan yang berkata surprise. Cecil pun langsung ambil pisau itu dan ia berusaha keluar dari atap. Sebelum turun ia sengaja menumpahkan cat dan benar aja ada siluet orang. Cecil turun dari atap dan lihat bercak cat di lantai. Ia mengikutinya dan mendengar suara keran air hidup. Terlihat ada cat putih di wastafel yang menandakan ada orang lain selain dirinya sedang mencuci bekas cat tumpah tadi. Tiba-tiba Cecil dicekik lehernya sampai tinggi dan di sini terjadi perkelahian namun gak kelihatan gitu. Cecil kabur keluar rumah langsung pesan ojol ke rumah Adrian. Di sini ia meminta pada abang ojol supaya nunggu dia sebentar. Sesampainya di rumah Adrian, Cecil berhasil menemukan sebuah alat rahasia dan langsung mencoba alat itu. Keluar sebuah kostum baju tembus pandang gitu. Cecil pun langsung mengambil alat itu. Anjing penjaga rumah bergonggong yang menandakan ada orang lain selain Cecil. Cecil ambil kostum itu dan menaruhnya di lemari baju. Ia pun langsung kabur dan berhasil selamat. Di jalan, Cecil menghubungi Emily dan meminta Emily bertemu dengannya di restoran. Saat sampai restoran, Cecil berniat memberitahukan apa yang ia temukan. Namun naas banget nih, di tengah pembicaraan muncul pisau yang berdiri sendiri. Di sini, pisau tersebut menggorok leher Emily, kemudian pisau itu berpindah di tangan Cecil, membuat seolah-olah Cecil lah yang membunuh Emily. Cecil langsung dibawa polisi ke rumah sakit jiwa. Ia pun yakin kalau Adrian selama ini masih hidup dan membututinya. Keesokan harinya, James dan pengacara datang menginterogasi Cecil. Di sini ia mau memberitahukan James, namun ia nggak bisa mengatakannya karena takut didengar orang lain. Cecil diam di kamar rumah sakit jiwanya. Seorang perawat berkata ia hamil. Cecil bingung, ia yakin selama ini sudah meminum obat kontrasepsi. Saat di rumah sakit jiwa, ia dikunjungi Tom. Di sini ia berperan sebagai pengacara Cecil. Karena Cecilia memiliki sumber kekayaan kakaknya yaitu Adrian. Di sini Tom menjelaskan karena Cecil di rumah sakit, dana warisan dari Adrian tidak bisa diberikan sesuai dengan surat wasiat Adrian. Tom meminta Cecil menandatangani pelepasan dana wasiat Adrian. Nah, tiba-tiba aja Tom berbisik jika masalah ini bisa lenyap asalkan Cecilia mau melahirkan anak Adrian dan kembali ke pelukan Adrian. Ia juga cerita selama ini Adrian tahu kalau Cecilia diam-diam meminum obat pemberhenti kehamilan. Selama ini Adrian gak pernah ditinggal oleh perempuan manapun selain Cecil. Dan ia berniat memberikan hukuman padanya dan merasa hukuman itu sudah cukup bagi Cecilia. Cukup dengan satu telepon maka Cecilia akan dibebaskan dari rumah sakit jiwa. Tom meyakinkan Cecilia bahwa tidak ada pilihan lain selain menerima tawaran Adrian. Namun tetap aja Cecil menolaknya. Diam-diam Cecil mengambil pulpen serta permen karet di meja dan ia simpan. Saat malam tiba, ia mengambil pulpen tersebut dan berniat melukai diri sendiri di nadi. Siapa sangka aksinya itu dihentikan oleh seseorang yang gak kelihatan. Ia pun langsung menusuk pulpen di dada dan kostum yang dipakai mulai terlihat. Saat polisi masuk ke dalam kamar Cecil, polisi tersebut dibuat pingsan oleh sesuatu yang gak kasat mata. Cecil pun langsung kabur keluar rumah sakit dan mengikuti jejak pemilik kostum. Di sini Cecil diserang dan dicekik terdengar seperti suara Adrian berkata, ia akan melukai Sydney. Cecil langsung menuju tempat Sydney dan berharap dapat ke sana sebelum Adrian tiba. Di perjalanan, ia memberitahu James bahwa Sydney dalam bahaya. Malam itu, Sydney yang tertidur terbangun mendengar suara langkah kaki. Ia mengambil spray miliknya dan melukai sosok itu. James langsung tiba di rumah dan mendapati Sydney tercekik di lantai. James yang berniat membantu malah dilukai berkali-kali. Untung aja Cecilia datang dan langsung menembak di dada. Saat penutup kostum dibuka, ternyata bukan Adrian melainkan adiknya, si Tom. Rumah Adrian pun dibedah polisi dan menemukan Adrian terkurung di rumahnya sendiri. Saat diberitahu James, Cecil gak percaya dan ia yakin kalau itu merupakan taktik Adrian.
Adrian bisa memalsukan kematiannya dan kemungkinan besar juga ia bisa memalsukan kejadian tersebut. Malamnya, Cecilia mencoba menelepon Adrian. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Yuk kita lanjut. Mereka pun bertemu di rumah Adrian. Cecilia dan Adrian pun makan malam gitu kan. Di sini kita bisa lihat CCTV di ruangan makan Adrian. Adrian ngerayu Cecilia agar hubungannya kembali seperti awal. Tapi Cecilia minta Adrian harus jujur dulu dan mengakui perbuatannya. Nah, tapi Adrian tetap aja nggak mau ngaku. Di luar, James mendengar perkataan Adrian dan Cecilia. Diam-diam, Cecilia sengaja merekam percakapan mereka. Di tengah percakapannya dengan Adrian, Cecilia izin ke toilet. Saat Adrian menunggu Cecilia, tiba-tiba tangan Adrian menggorok sendiri lehernya, dan ia pun mati. Di sini terekam semua kejadian di CCTV. Cecilia panik melihat Adrian bersimbah darah dan teriak. Ia langsung telepon polisi. Cecilia melihat kematian Adrian dari jauh. James yang tahu kejadian itu langsung lari menghampiri Cecilia. Cecilia keluar membawa tas yang berisi kostum tak terlihat dan James pun mengerti maksud Cecilia. Cecilia pun pergi dengan rasa lega dan kemenangan. Film pun berakhir. Film ini keren banget ya. Awalnya sempat bingung kenapa Cecilia kabur dari Adrian. Pas dijelasin Cecil, ternyata Adrian ini mengidap sosiopat narcistik, yaitu kepribadian di mana seseorang akan menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi. Jadi Cecilia harus menuruti semua kemauan Adrian, mulai dari gaya berpakaian, cara makan, bahkan berpikir pun harus diatur oleh Adrian. Untungnya Cecilia ini tipikal perempuan yang cerdas yang mengerti banget kondisi Adrian. Saat kedok Adrian mulai terungkap, ia sengaja mengorbankan adiknya si Tom. Kemudian menyusun rencana agar ia nggak ketahuan dengan cara berpura-pura disekap Tom di rumah. Cecil pun nggak percaya dan bilang ke James, tapi James bilang hal itu nggak mungkin. James malah menganggap Cecilia gila. Nah, inilah kondisi yang dibuat oleh Adrian, membuat seolah-olah Cecilia gila dan berharap Cecilia kembali kepadanya. Gimana guys, keren kan filmnya? Sekian dulu ya pembahasan film kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like, komen, dan share ya. Thank you, sampai jumpa minggu depan.